Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini KAP mewakili pribadi dan keluarga besar FSSN Foundation, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari Hari Raya Kurban ini. Sahabat semuanya, di belahan dunia lain, di tanah haram, di Mekah, jamaah haji seluruh dunia sedang melaksanakan puncak ibadah haji, dimulai dengan wukuf di Padang Arafah, lalu mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, lalu ada yang langsung melaksanakan tawaf ifadah nafar awal, ada yang ke Mina dulu untuk melakukan lempar jumroh, lalu baru dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Itulah rangkaian ibadah haji, puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim seluruh dunia pada bulan Zulhijjah ini. Mari kita doakan semoga saudara kita umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan rangkaian rukun haji, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk jamaah haji dari Indonesia, semoga dapat kembali ke tanah air dengan selamat sampai tujuan, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, ada yang sangat menarik kita renungi dari makna Idul Adha, dari makna dari ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh umat muslim seluruh dunia. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, artinya wajib untuk dilaksanakan bagi yang mampu secara materi, secara fisik, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah melaksanakan haji wada, di mana bahwa ibadah haji adalah satu rangkaian menapaktilasi peristiwa atau kejadian atau perjalanan dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Di dalam ibadah haji dibutuhkan suatu kesabaran, kekuatan fisik, tentunya itu utamanya adalah kekuatan fisik dan kesabaran, di mana seluruh dunia umat Islam berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, dari berbagai negara, dari berbagai kebiasaan, dari berbagai karakter. Di situ dibutuhkan kesabaran dan tentunya fisik. Makanya sebenarnya dalam hal ini bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik. Yang diutamakan adalah niat dan fisik, ya. Tentu niat utama. Setiap pekerjaan apapun harus diawali dengan niat. Jadi ibadah haji adalah ibadah fisik. Diutamakan adalah fisik. Itulah dari makna dari ibadah haji adalah kita dididik untuk sabar dan
bagaimana dibangun suatu gotong royong kebersamaan. Selain itu, di dalam ibadah haji ada satu peristiwa Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, di mana Ismail adalah putra yang sangat diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sekian lama menikah, tapi tidak dikaruniai anak. Baru di usia senja beliau dikaruniai anak Ismail, dan setelah itu Ishak, ya. Artinya betul-betul bahwa Nabi Ismail adalah seorang putra, seorang anak yang memang diidam-idamkan, yang selalu didoakan oleh Nabi Ibrahim, ingin memiliki putra. Dalam satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim beberapa kali bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak yang kesayangannya, Ismail. Di situ Nabi Ibrahim merenung, karena ini adalah perintah Allah, tentunya ini harus dilaksanakan, harus disampaikan kepada Ismail putranya. Maka pada suatu waktu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Ismail menjawab bahwa jika itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Saya ikhlas untuk disembelih oleh ayah kandungku, karena ini adalah perintah Allah. Begitu luar biasanya keimanan dan keikhlasan seorang Ismail, Nabi Ismail. Singkat cerita bahwa hal itu dilaksanakan dan Allah menguji kesabaran, pengorbanan Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ismail, mengganti bahwa yang disembelih adalah bukan Nabi Ismail, tapi seekor domba. Bahwa perintah itu sebenarnya Allah sedang menguji seberapa jauh keimanan Nabi Ibrahim, seberapa jauh keikhlasan keimanan Nabi Ismail. Dan ini menjadi satu hikmah untuk pelajaran kepada umat manusia. Allah memberikan satu hikmah pelajaran dari peristiwa kurban ini. Ada 2 poin yang bisa digarisbawahi oleh Kak, bahwa di dalam Hari Raya Idul Adha ada 2 poin besar, bahwasanya di situ adalah kita mengambil hikmah dari Idul Adha oleh kurban itu adalah sebuah pengorbanan dan keikhlasan. Jadi 2 kesatuannya tidak bisa terpisahkan. Nabi Ibrahim rela berkorban untuk menyembelih anaknya dengan ikhlas. Nabi Ismail ikhlas untuk dikorbankan, disembelih oleh ayah kandungnya. Walaupun itu hanya sebagai sebuah ujian dari Allah, diganti dengan seekor domba. Artinya di sini bahwa pengorbanan itu tiada batas. Keikhlasan itu bukan ucapan. Ikhlas adalah sebuah sikap dan perbuatan. Sekali lagi bahwa ikhlas bukan ucapan. Saya ikhlas, bukan. Ikhlas adalah satu sikap dan perbuatan perilaku kita. Pengorbanan juga demikian, bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan, sikap, dan tindak tanduk perilaku kita. Jadi kembali bahwa makna dari Idul Adha adalah bagaimana kita mengambil satu contoh pelajaran, bagaimana kita punya rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat, untuk orang banyak, dan ikhlas bukan diucapkan tetapi dengan perilaku dan sikap.
dan perbuatan. Kalau kita sambungkan makna dari Idul Adha kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, berdemokrasi, berpolitik, bahwasanya disinilah kita harus mencontoh dari makna dari Idul Adha itu. Kita ketahui bersama bahwa bangsa kita, negara kita Indonesia, tahun 2003-2004 ini adalah tahun politik. Puncaknya di 2024 akan dilaksanakan pemilu secara serentak. Jadi ada pilpres, ada pileg, pemilihan legislatif, ada pilkada dilaksanakan serentak. Tentunya bahwa proses demokrasi adalah satu proses bagaimana kita memilih calon-calon pemimpin, memilih calon wakil rakyat yang memang ini diharapkan menjadi perwakilan pemimpin yang memang pro kepada masyarakat, peduli kepada masyarakat. Bila dilarikan kepada makna dari Idul Adha, bahwasanya di situ ada makna sebuah pengorbanan dan keikhlasan. Tentunya kita harapkan bahwasanya proses demokrasi dan perpolitikan ini harus didasari oleh sebuah niat yang tulus untuk pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, pada agamanya. Niat yang tulus dan rela berkorban, korban pemikiran, korban tenaga. Tentunya ikhlas dalam menjalankannya. Ikhlas bukan dengan ucapan tapi dengan sikap dan perbuatan. Artinya begini, bahwasanya kita harus merubah suatu paradigma, suatu mindset bahwa politik adalah bukan segala-galanya uang. Saat ini kita terkondisikan bahwa ada uang kita pilih, tidak ada uang kita nggak pilih. Sehingga tentunya ini akan menghasilkan satu proses demokrasi yang kurang bagus, kurang baik. Kita sepakat bahwa money politik ini akan mencederai demokrasi, akan mencederai proses politik. Inilah kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, juga sebagai calon-calon pemimpinnya, memiliki satu niat yang tulus, memiliki satu semangat sama, rela berkorban dan ikhlas, tentunya ini akan menghasilkan sebuah proses demokrasi yang baik, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, wakil rakyat yang baik gitu. Ada satu poin lagi bahwasanya demokrasi dan politik jangan mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Mengapa demikian? Secara konstitusional, secara konstitusi bahwa demokrasi itu kebebasan untuk memilih dan dipilih. Artinya sah-sah saja. Selagi tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, sah saja kita untuk mencalonkan diri, untuk dipilih dan memilih. Tetapi jangan salah gitu, bahwasanya kita ini bangsa Indonesia yang punya nilai-nilai ketimuran, dibangun oleh leluhur-leluhur kita bahwa kita memiliki rasa tenggang rasa, tepo seliro, rasa walas asih, rasa punya rasa perasaan gitu loh. Sehingga demokrasi politik jangan mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Kita lihat, kita renungi bahwasanya ini saat ini bahwasanya rasa persahabatan itu bahkan justru terkalahkan oleh kepentingan politik, oleh atas nama kebebasan berdemokrasi, sehingga tercederai nilai-nilai persahabatan. Kalau contoh begini, si A itu pada waktu si B itu mencalonkan diri sebagai calon gubernur, si A membela mati-matian kepada si B. Tetapi dalam perjalanan setelah itu kok mereka pecah. Karena apa? Si B mengabaikan nilai-nilai persahabatan.
kurang ada rasanya tepos bro tenggang rasa. Artinya nilai-nilai persahabatan didahulukan, dibicarakan dulu. Jadi tidak langsung bahwasanya kita ini tadinya bersahabat akhirnya menjadi rival gitu. Walaupun secara demokrasi sah, tidak ada masalah. Tetapi ini masyarakat kita ada masyarakat timur yang memang ini kurang secara spiritualitas pun kurang. Alangkah lebih baiknya nilai-nilai persahabatan dikedepankan. Kayak dalam Pancasila pun jelas bahwasanya musyawarah mufakat itu dikedepankan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam pemusatan perwakilan. Artinya musyawarah mufakat itu. Nilai-nilai persahabatan dikedepankan. Kembali lagi bahwa mari kita memaknai dari Idul Adha adalah ada 2 poin, pengorbanan dan keikhlasan, serta bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Di sini ada nilai-nilai humanis, nilai kemanusiaan. Bagaimana kita tuh membangun persahabatan, memanusiakan manusia. Jadi sebelum kap akhiri, entry point dari makna dari Idul Adha adalah makna dari Idul Adha, satu adalah pengorbanan, kedua keikhlasan, ketiga itu nilai-nilai persahabatan, persaudaraan dikedepankan, keempat membangun kemanusiaan, memanusiakan manusia, humanis. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI adalah kita.